Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu Ibu mengabsen kalian. Ada nggak di sini kawan yang tidak hadir? Tidak, Bu. Hadir semuanya? Hadir, Bu. Anna Mira? Hadir, Bu. Hadir. Semalam tidak hadir kan? Iya. Dia sakit. Iya, Bu. Ya. Jadi selanjutnya kita baca Doa. Siapa yang memimpin doa? Ayo. Siapa yang bisa? Ya, Mutiara, silakan nak. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Nah, biar kita semangat untuk belajar karena hari udah siang, udah panas kan? Iya, Bu. Kita perlu pencerahan. Ya, bagaimana? Iya, Bu. Ya, Ibu hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Ayo tunjukkan dulu senyumnya. Jangan ada yang cemburu ya. Oke, selanjutnya kita masuk dalam materi pembelajaran. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa materi kita yang lewat? Ayo, iya anak. Siapa tadi namanya nak? Iya, Anna Mira. Ayo. Puasa, Bu. Puasa. Apa itu puasa? Coba dulu definisikan. Puasa ialah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Ya. Contohnya yang membatalkan puasa apa? Makan. Iya. Makan dan minum. Makan dan minum. Iya, kita secara sengaja. Biarpun sedikit makanan yang dimakan asalkan bukan melewati apa namanya ini? Iya. Jadi materi kita hari ini ialah mengenai zakat. Jadi tujuan nih. Ya deh pas deh. Ajari dulu. Ini apa yang udah? Karena Memang
dan dalilnya. Kemudian syarat, wajib, zakat. Selanjutnya menjelaskan waktu mengeluarkan zakat fitrah. Kapan zakat itu dikeluarkan kan? Iya, Bu. Kemudian siswa dapat menunjukkan ukuran zakat fitrah. Kemudian siswa dapat menjelaskan pengertian zakat mal dan kapan zakat mal itu dikeluarkan. Yang terakhir, siswa dapat menghitung zakat harta yang wajib dikeluarkan, baik dia dari zakat pertanian dan zakat emas, ya, ataupun harta. Selanjutnya, Ustazah tadi sudah menyampaikan kepada kalian tujuan dari materi kita. Jadi materi kita hari ini mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Definisi zakat. Ayo perhatikan definisi zakat secara bahasa atau etimologi. Zakat berarti suci, tumbuh, kembang, berkah, dan beres. Jadi suci itu seperti apa? Bersih dari segala najis kan ataupun noda. Tumbuh. Kalau tumbuh itu ya berkembang. Kalau sudah berkembang berarti berkah. Di dalam keberkahan itu jadi kita harus mengeluarkan zakat. Ya. Nah, ini terakhir beres. Jadi harta, jiwa, perilaku itu adalah zakat. Jadi di sini ada surah yang menjelaskan ataupun dalil tentang zakat. Ayo, siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min ribal liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih kepada kawan kita. Selanjutnya, ayo yang mau membacakan arti dari ayat ini. Siapa tadi? Ayo. Oh, ya, kau langsung yang membacakan. Yang artinya dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan berupa zakat yang kamu untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Iya. Jadi untuk mendapat keridhaan rezeki yang diberikan Allah kepada kita itu harus ada yang namanya zakat. Ya. Secara istilah terminologi, ayo coba dulu bacakan yang namanya mutiara papahan. Coba dulu bacakan yang di depan. Istilah atau terminologi
Zakat menurut istilah Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik dengan syarat tertentu. Ya, terima kasih. Jadi zakat menurut istilah Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya. Kalau tidak berhak dia menerima, seandainya dia menerima zakat itu bagaimana hukumnya? Berdosa ya. Selanjutnya di sini ada macam-macam zakat. Yang pertama zakat nafs atau jiwa, atau bisa disebut juga zakat fitrah. Berarti zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan orang tua kita setelah berpuasa. Ya, nanti kita jelaskan secara mendetail ya. Nah, yang kedua zakat mal atau zakat harta. Seberapa banyak hartamu, baik dia hasil pertanian, baik dia berapa banyak emas yang kau simpan, itu ada zakatnya. Nanti kita bahas ya. Ya, Bu. Selanjutnya di sini ada zakat fitrah. Zakat fitrah. Kemudian fitrah artinya sifat pembawaan sejak lahir. Berarti fitrah itu adalah diri kita Sendiri. Kita sendiri, atau secara istilah terminologi adalah kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerima dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji bagi orang yang berpuasa Ramadan. Hukum zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah wajib hukumnya bagi setiap Muslim berupa makanan yang mengenyangkan sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Ya, sebelum kita lanjutkan pelajarannya, ini Ustazah mau memberikan tugas yang mau kalian kerjakan, ya. Dibaca-baca dan disimak. Kemudian syarat wajib zakat fitrah. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang wajib untuk memberikan zakat fitrah? Perhatikan yang di depanmu. Yang wajib memberikan zakat fitrah siapa? Yang Muslim. Kemudian apa? Coba dulu baca. Rika, baca dulu Rika, masih hidup. Perhatikan yang di depan, masih hidup saat terbenamnya matahari Ramadan. Berarti walaupun dia hidup hari ini, besoknya kan mau puasa, mau Syawal. 5 menit lagi dia meninggal sebelum habis fajar, itu tidak wajib untuk Dikeluarkan zakat. Tidak wajib Tidak wajib. 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 Ya, Iya, Bu. kajo. Wajib itu.
Waktu masuk matahari enggak? Tinungin nasi masuk matanya nih. Tapi kalau di tempat kita mungkin nggak ada yang kelebihan, tapi yang kekurangan yang banyak ya. Iya. Jadi landasan zakat. Ayo, siapa yang mau membacakan ayatnya tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya. Perhatikan yang di depan. Sama. Iya, yang di depan saja. Ayat 103. Itu terbaca enggak yang di depan? Mas sudah ayat ni inang. Ada yang Quran itu dengan dina. Surah 9 ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholata sakanun lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Lanjut, bacakan artinya. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu atau menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Next, selanjutnya di sini ada sabda dari Umar berkata, radhiyallahu anhu. Ayo, yang mau membacakan hadisnya silakan, anak-anak. Yang mau membacakan, Saya, Bu. ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakatul fitri soal zakatan. Ya, nggak usah malu. Kita di sini untuk belajar, bukan untuk memamerkan ilmu kan? Iya, Bu. Ya, ayo. Zakatul fitri soal minasari. Oh, kurang jelas ya? Oh, di sini aja nak. Sini aja nak, ya, biar jelas. Ke depan saja. Sebelah sana. Nanti nggak lihat kawan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'am min tamri aw sa'am min sa'iri alal abdi wal hurmi wal zakari wal unsa was sagiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha ayyuat qabla khurujin nas ila shalah. Rawul Iya. Sama artinya. Dari Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu atau 2,5 kilogram kurma atau gandum atas setiap hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar dari orang Islam. Beliau menyuruh melaksanakannya sebelum orang-orang pergi salat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, jadi kesimpulan, silakan duduk. Terima kasih kepada anak kami ya. Jadi kesimpulannya dapat kita simak dari hadis ini. Sebelum kita melaksanakan sholat Id, jangan
Dikeluarkan ya. Iya. Kalau selama setahun tidak mengeluarkan zakat seorang muslim, bagaimana? Berdosa. Ya berdosa karena zakat itu hukumnya Wajib. Anak-anak ibu semuanya pintar ya. Selanjutnya waktu zakat fitrah, ada waktunya, bukan sembarangan untuk mengeluarkan zakat. Yang pertama, pada awal atau pertengahan bulan Ramadan. Kedua, pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, pada hari sebelum mengerjakan sholat Id. Ayo, perhatikan gambar yang di bawah. Itu gambar apa? Beras, Bu. Beras. Iya, Bu. Iya, Bu. Ada nggak di sini yang tidak kenal beras? Tidak, Bu. Kak Joloda? Adong dahan ikan kaki jaluk jolona. Oh. Kevin, mana semua? Di sini menjahit, oh sama plastik. Zakat fitrah itu yang pertama membuat gembira orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya. Dua, membersihkan diri dari sikap egois. Mungkin semua anak-anak udah tahu itu yang namanya egois kan? Egois itu mementingkan diri Sendiri, Bu. Tiga, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Empat, mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan. Kemudian yang terakhir, hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat akan terjalin. Yang nomor 4 ini sering terjadi kan? Iya. Jadi hikmah ataupun manfaat zakat yang paling relevan di dalam kalangan ataupun masyarakat kita ini nomor 4, mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan. Kalau seseorang itu sudah lapar benar-benar, otomatis pikirannya itu melayang karena sudah lapar. Jadi ada di sana misalnya buah, kalau sudah diadakan mungkin ada di dalam hatinya untuk mencuri. Jadi untuk menghindari itu, jadi kacau nabo tuh di sini ada yang namanya Beras, Bu. Jadi kita akan mengukur, menakar bagaimana takaran yang sebaiknya untuk menyalurkan Zakat. Ayo, siapa yang mau ke depan? Kita praktek dulu ya. Sini si Hotmail dulu. Ya, silakan maju di sini saja. Jadi ukuran takaran zakat fitrah itu 2,5 kilogram. Jadi Ustazah sudah mengukur tadi di rumah bahwa seperempat lagi ya untuk nama. Nah lucuin. Enggak mau. 500 mili pun. 500 mili pun. Oh. Tengah. Berarti 5 kali 2,5. Oh. 5 kalion. 5 kalion baru 1. Jadi ukurannya ini 500 mil. Jadi 5 muk ini adalah 2,5 kilogram. Sudah diuji coba, sudah konkret. Buktikan di rumahnya. Iya, Bu.
turun. Satu. Berapa? Dua. Dua. Kamu dulu. Tiga. Kamu dulu di sini. Angkatlah. Empat dulu. Gantian. Isi. Ya, udah. Jadi ukurannya ini adalah 2,5. Iya. Selanjutnya, ya, jangan lupa Bayar zakat fitrah. Jangan lupa bayar zakat fitrah. Dari penjelasan kita tadi, perhatikan tadi yang sudah dibagikan Ibu. Ayo buat kelompoknya masing-masing. Silakan. Ayo buat kelompoknya masing-masing. Silakan. Kita akan membahas bagaimana ketentuan zakat, tata cara zakat. Silakan buat kelompoknya. Ada setiap kelompok itu ada ketua. Siapa ketuanya di sini? Ya, ayo silakan. Silakan dijawab. Dikasih waktu 15 menit untuk kalian diskusi menjawab 15 menit. Dikasih waktu 15 menit untuk kalian menjawab soal diskusi itu sama kelompok. Ya. Ibu kasih waktu sama kalian untuk menjawabnya ini 15 menit sesuai dengan kelompok masing-masing. Nanti jawabannya itu akan dipresentasikan ke depan ya. Iya, Bu. Silakan. Bisa berbagi tugas. Mana yang kau ketahui?
zakat, fakir, miskin, mu'allaf, ahli zakat, gharib, fisabilillah, musafir. Lo gimana jawabannya kamu? Benar atau negara? Ya, Jawab kamu sama. jawab sendiri ya. Jawab kamu. Baru nanti kita diskusi. Iya, Bu. Jadi kalau masuk sampai cocok. Baru ada tulisan. Diskusi dulu, diskusi dong, diskusi jangan. Diskusikan sama kawanmu. Di mana yang kurang paham dan yang tidak mengerti. Bagaimana dengan kalian? Apa? Nanti saja kalian jawab, ya. Ya. Nanti kita diskusikan di mana yang tidak tahu. Waktunya hanya 15 menit ya. Iya, Bu. Nanti siapa kawannya yang mau maju ataupun tampil ke depan? Perhatikan tulisannya. Nanti kawanmu nggak bisa membacanya. Kenapa Rika? Susah. Diskusikan sama kawanmu. Kalau ada sudah siap, ya tolong dibaca-baca lagi. Nanti pas mau presentasi ke depan, supaya tidak tunggu membacanya. Jadi sembari menunggu, ibu dulu ya. Iya, Bu.
Iya, ada pertanyaan? Bu, contoh zakat mal itu kemana? Contoh, Zakat mal. contoh zakat mal. Ya Allah, uang. Kita kan di sini diskusi. Nanti tanyakan sama kawanmu ya. Contoh zakat mal emas, perak, dan ngomong. Santai saja, nggak usah pusing-pusing ya. Iya, Ibu. Dapat mereka seolah nang model diskusi naik. Maju itu solo tarik ke kau loh. Bang Naron habis diskusi. Salah pun salah mak. Roman. Bagaimana anak-anak? Udah bisa kita mulai? Belum. Ya, cepat. Kelompok 1 di mana tadi orangnya? Sini, Bu. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Setiap kelompok tentukan siapa yang mau membacakan hasil diskusi ya. Satu orang tukang tulis, satu orang membacakan. Bagaimana? Sudah bisa kita mulai? Maju Ibu. Ya. Silakan maju ke depan kelompok 1. Ya, siapa yang mau membacakan? Maju ya, silakan. Ayo. Ya, semuanya majulah. Dari kelompok yang lainnya, kalian boleh bertanya atau memberi tanggapan nanti kepada kawanmu yang
sudah membacakan hasil diskusinya? Yuk. Siapa yang mau membacakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. 1. Pengertian zakat. Jelaskan pengertian zakat menurut bahasa dan istilah. Jawaban. Kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik dengan syarat tertentu. 2. Macam-macam zakat. Sebutkan 2 jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam. 1. Zakat fitrah, 2. Zakat mal. 3. Tuliskan masing-masing contoh dari kedua zakat tersebut. 1. Contohnya, memberikan beras, gandum, dan kurma pada yang berhak menerima zakat. 2. Zakat mal, zakat harta yang dikeluarkan pada yang berhak menerimanya. 3. Penerima zakat. Tuliskan 8 golongan yang berhak menerima zakat. 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Muallaf, 4. Musafir, 5. Fisabilillah, 6. Gharim, 7. Amil, 8. budak. Kepada teman-teman kami, apakah Ada yang mau bertanya atau menerima jawaban? Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. dua. Ayo, yang mau membacakan? Kelompok 3 siap-siap ya. Iya, Bu. Siapa yang mau membacakan? Kelompok 4 siap-siap. Siapa yang mau membacakan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja ke Papa. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. 1. Pengertian zakat. Jelaskan pengertian zakat menurut bahasa dan istilah. Jawaban. Suci, tumbuh, berkembang, dan kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. 2. Macam-macam zakat. Sebutkan 2 jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam. 1. Zakat fitrah, 2. Zakat mal. 3. Tulis masing-masing contoh dari kedua jenis zakat tersebut. Zakat fitrah contohnya beras, gandum, kurma. Zakat mal contohnya uang dan emas. 3. Penerima zakat. Tuliskan 8 golongan yang berhak menerima zakat. 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Muallaf, 4. Amil zakat, 5. Gharim, 6. Fisabilillah, 7. Musafir, 8. budak. 4. Menurutmu, mengapa zakat dapat menumbuhkan kepedulian sosial? Karena membantu orang yang kesusahan dan membantu mereka bertahan hidup dengan memberi makanan. 6. Tuliskan contoh penerapan zakat dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Jawaban. Pada terakhir hari puasa bulan Ramadan atau pada pagi hari raya Idul Fitri sebelum salat Id. Bagus sekali. Depan. Terima kasih kepada teman-teman. Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, silakan dulu. Selanjutnya kelompok 3.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami pada hari ini. 1. Pengertian zakat. Jelaskan pengertian zakat menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa ialah suci, tumbuh, berkembang, berkah. Sedangkan menurut istilah ialah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahil dengan syarat tertentu. 2. Macam-macam zakat. Sebutkan 2 jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam. 1. Zakat fitrah. 2. Zakat harta. 3. Tuliskan masing-masing contoh dari kedua jenis zakat tersebut. Zakat fitrah ialah perak, contohnya ialah beras, gandum, dan kurma. Sedangkan zakat mal contohnya ialah emas, perak, dan tanaman. 3. Penerima zakat. Tuliskan 8 golongan yang berhak menerima zakat. 1. Fakir. 2. Miskin. 3. Amil. 4. Mu'allaf. 5. Gharib. 6. Musafir. 7. Fisabilillah. 8. Budak. Menurutmu, mengapa zakat dapat menumbuhkan kepedulian sosial? Karena membuat gembira orang yang telah lemah dan menghilangkan yang silap. 6. Tuliskan contoh penerapan zakat dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Jawabannya ialah sedekah. Ada yang mau bertanya? Masuk. Ada yang mau menambahi jawabannya? Tidak. Ya, sekarang Kiranya terima cukup kasih. sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya. Selanjutnya kelompok 4. Semangat dulu, semangat. Hah? Sudah mulai ada yang ngomong. Oh. Ya, terus aja dosa sampai dulu. Ya, teman-teman. Supaya bisa. Sebelum kita lanjut untuk diskusi kawan-kawanmu, terlebih dahulu kita breaking dulu ya, karena hari semakin panas, perut semakin lapar ya. Iya. Kita mulai 1, 2, 3. Kalau kau suka tepuk tangan. Yang kuat. Kalau kau suka tepuk tangan. Yang kuat. Kalau kau suka mari kita lakukan. Kalau kau suka tepuk tangan. Rasa lapar sudah hilang kan? Iya. Senyum dulu semua. Senyum Pepsodent. Kalau senyum Pepsodent giginya juga nampak kan? Kayak gigi. Ya, kayak gigi Instagram. Besar-besar. Ya, lanjut. Silakan. Bacakan soalnya ya, karena ini adik-adik yang paling kecil mungkin malu mereka ya. Iya. Ya. Ayo, sebelah sana. Bacakan, ayo bacakan. Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, tunggu dulu. Baru salamnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami pada hari ini. 1. Jelaskan pengertian zakat menurut bahasa dan istilah. Suci, tumbuh, berkembang, berkah, bersih, tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerima zakat.
dengan syarat tertentu. 2. Sebutkan 2 jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam, zakat fitrah dan zakat mal. 3. Tuliskan masing-masing contoh dari kedua jenis zakat tersebut. Contohnya beras, kurma, gandum, dan emas, dan zakat mal, emas, perak, dan uang. 4. Tuliskan 4 golongan yang berhak menerima zakat. 1. Fakir, 2. Fisabilillah, 3. Musafir, 4. Amil, 5. Miskin, 6. Malab, 7. Budak, 4. gharim. Kiranya cukup sekian isi diskusi kami pada hari ini. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah ada yang mau bertanya? Semuanya pas? Silakan duduk. Terima kasih kepada anak-anak kami. Silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan. Karena anak-anak sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian, jadi adakah dari jawaban temanmu itu yang kurang tepat? Atau mungkin ada yang mau menambahkan? Semuanya. Iya. Merefleksikan atau mengulang dari jawaban kalian tadi, coba diperhatikan ya. Jelaskan pengertian zakat. Zakat menurut istilah Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerima, mustahik dengan syarat tertentu, karena sudah ada syaratnya siapa yang mau menerima zakat ya. Macam-macam zakat. Yang pertama zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian penerima zakat. Yang pertama penerima zakat itu fakir, miskin, mualaf, musafir, fisabilillah, gharim, amil, budak. Di antara kedelapan ini, adakah yang tidak dipahami? Coba dulu tanyakan. Gorim. Skip. Ada. Ialah seseorang yang terlilit utang. Misalnya dia memiliki banyak utang sehingga kebutuhan sehari-hari ataupun biaya hidupnya itu tidak tercukupi, maka dia itu wajib menerima zakat. Selanjutnya, menurutmu mengapa zakat dapat menunjukkan kepedulian sosial? Menurutmu, menurut kita, menurut kita, karena zakat itu dapat membantu
ataupun meringankan beban seseorang, ya, sesama, misalnya sesama umat lah ya, umat Muslim. Tapi kalau umat Nasrani atau yang lainnya itu tidak termasuk atau tidak tergolong, ya. Nah, kemudian tuliskan contoh penerapan zakat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita buat contoh zakat sedekah, ya, sedekah, ya. Contoh zakat mal dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di tempat kita ini orang pada umumnya bertani, ya, bertani ataupun bersawah. Jadi setiap panen kalau sudah memenuhi ataupun kadar dari zakatnya itu, dia wajib mengeluarkan zakat tersebut. Misalnya zakat padi. Kalau padi itu di tempat kita, ya, satu dia penokon ada satu mukna. Jadi dah bisa jadi tahu nakon. Nak kerja ni. Jadi selanjutnya ada yang mau bertanya dari materi yang kita pelajari pada siang hari ini. Coba dulu bertanya. Ada yang kurang paham? Tidak. Sudah paham? Kalau kalian tidak mau bertanya, jadi ibu dulu bertanya sama kalian. Ya. Siapa namanya tadi, nak? Ibu lupa. Ilmira. Oh. Coba dulu sebutkan contoh zakat mal. Misalnya emas, perak, tanaman atau uang. Ya, bagus sekali, tepuk tangan. Selanjutnya kamu, siapa namamu? Siapa? Mutia. Jadi coba dulu sebutkan siapa saja yang mendapatkan zakat. 3 saja. Fakir, miskin, dan mu'alaf. Fakir, miskin, dan mu'alaf. Fakir, miskin, mu'alaf. iya, mu'alaf. Terima kasih semuanya pada anak-anakku. Iya, Ibu. Jadi karena waktu kita sudah ke penghujung, ya, mungkin sudah habis jadwal pelajaran hari ini. Kita Kita tutup. hidung itu seperti Berhubung hari ini sudah berhubung pembelajaran hari ini sudah selesai, anak-anak di rumah jangan lupa belajar lagi. Terima kasih. Ibu di sini akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu baca itu rasanya. Baca. ataupun bapak tahu dah soal ini. Tugas kalian yaitu sesuai dengan kertas yang tadi yang dibawanya untuk TKS di rumah. Soalnya itu saja. Oh. Dia ini anak pondok si Bobo. Dia kesana kita. Jadi
Berhubung kegiatan kita hari ini sudah selesai, mari kita mulai. Berhubung karena nama mula kita dua kali. Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, mari kita berdoa. Alhamdulillah. Berapa kali lagi, Sarah? Ya, berhubung karena pelajaran kita hari ini sudah selesai, maka kita tutup dengan mengucapkan Nah, kembali ke tempat duduk masing-masing. Ayo. Bangkunya diangkat ya. Bangkunya diangkat, dirapikan ya. Iya, Bu. Bangkunya diangkat dan dirapikan. Ya. Pola. Ya. Untuk menutup pelajaran ini, anak-anak semuanya bersiap, berdiri di samping bangku